Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 1 Juli 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di awal bulan Juli 2021 di tanggal 1 ini, yang saya beri judul Rumah Doanya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca seluruh perikop dari seluruh bagian yang sedikit tadi saya bacakan, itu tentang Yesus menyucikan bait Allah. Nah, waktu Yesus masuk ke bait Allah, tiba-tiba ini kisarannya ada orang-orang yang berjualan di sana, berjual burung merpati, orang-orang penukar uang, lalu dia membalik-balikan meja jualan mereka, lalu dia berkata di ayat yang ke-13 bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Nah, kita mau lihat rumah doanya ini ada apa di dalamnya. Jadi dia katakan bait Allahnya itu harus disebut rumah doa. Nah, ada apa saja di dalam rumah doa itu? Dalam perikop ini kita menemukan ada beberapa poin. Yang pertama, pasti ada pemilik rumah doa itu sendiri. Jadi kalau rumah doa itu dimiliki oleh Yesus, berarti Yesusnya ada di sana. Terbukti dia datang di bait Allah. Mungkin saudara akan berkata kepada saya, wah sekarang kan secara kasat mata enggak ada. Bukankah Yesus itu adalah firman? Dia adalah firman. Jadi setiap bait Allah, setiap rumah doanya, bait Allah fisik maupun bait Allah yang hidup, saudara dan saya juga adalah bait Allah. Di dalamnya harus ada sang pemilik rumah doa itu. Sang pemilik bait Allah itu, yaitu ada Tuhan di dalamnya. Yaitu ada firman yang hidup di dalam rumah doa itu. Yang kedua, di dalam rumah doanya ada apa aja? Ada doa-doa yang tak terbatas dinaikkan dari bait Allah kepada siapa saja. Saya ulangi, kepada siapa saja. Mengapa Yesus tidak membatasi spesifikasi bahwa rumah doanya khusus bagi orang-orang A yang didoakan? Tapi dia berkata rumahku akan disebut rumah doa. Bahkan pada Injil bagian lain dia berkata rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi begitu universal kegiatan doa yang dikerjakan dari rumah doanya, dari bait Allahnya, bait Allah secara fisik gereja Tuhan maupun bait Allah yang hidup, yaitu saudara dan saya, eklesia. Kita harus menaikkan doa-doa yang tak terbatas bagi semua kalangan orang. Yang ketiga, ada apa saja di rumah doanya? Ada orang-orang sakit yang datang ke rumah doanya. Kalau saudara lihat baik-baik di dalam pembacaan kita tadi di dalam Matius 21 ayat yang ke-14
14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah. Jadi orang-orang sakit ini datang ke rumah doanya. Buat apa mereka datang? Untuk didoakan, karena itu rumah doa. Jadi Tuhan mau katakan di poin yang ketiga ini, gereja Tuhan secara fisik, bait Allah secara fisik harus menjadi rumah doa di mana orang-orang yang sakit juga datang untuk didoakan. Sebaliknya, gereja Tuhan yang adalah eklesia, saudara dan saya adalah eklesia, gereja yang sebenarnya, gereja yang hidup, yang di dalamnya Roh Kudus tinggal, Yesus hidup di dalam kita. Itu juga kita harus mau didatangi oleh orang-orang yang sakit untuk kita doakan. Karena itu salah satu bagian di mana terjadi di dalam rumah doanya. Yang keempat, apa yang terjadi di dalam rumah doanya? Ada apa di dalam rumah doanya? Ada kesembuhan dan pemulihan. Saudara lihat di sana di dalam Matius 21 ayat yang ke-14, orang-orang timpang, orang-orang buta yang datang ke bait Allah itu, mereka kemudian disembuhkan oleh sang pemilik rumah doa. Ingat, disembuhkan oleh sang pemilik rumah doa. Jadi kita adalah rumah doanya, bait Allah fisik adalah rumah doanya, tetapi yang menyembuhkan adalah sang pemilik yang berada di dalam rumah doa itu. Sang pemilik bait Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena dialah sang Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan itu. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa berapa banyak pun Tuhan mengerjakan kesembuhan dan pemulihan melalui doa saudara dan saya bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang ada di dalam ikatan, orang-orang yang terbelenggu. Ingat, yang menyembuhkan dan memulihkan mereka bukan doa kita, tapi sang pemilik rumah doa itu yang menyembuhkannya. Sang pemilik bait Allah itu yang menyembuhkannya. Sang Yehova Jireh itulah yang menyembuhkannya. Oleh sebab itu Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa ingat, di dalam rumah doanya, di dalam bait Allahnya, baik secara fisik maupun di dalam bait Allah yang hidup, saudara dan saya adalah bait Allahnya, rumah doanya, Dia akan melakukan pemulihan dan kesembuhan bagi orang-orang yang datang untuk kita doakan. Yang berikut, yang kelima, ada apa di rumah doanya? Ada banyak mujizat yang terjadi di rumah doanya. Jadi gereja Tuhan harus mengambil ini menjadi tantangan. Gereja Tuhan secara fisik maupun saudara dan saya yang adalah gereja, eklesia, harus mengambil bagian ini sebagai tantangan. Bahwa dalam gereja secara fisik bait Allah harus menjadi jembatan di mana banyak orang bisa mengalami mujizat di dalamnya. Saudara dan saya adalah juga bait Allah yang adalah rumah doanya, juga harus menjadi jembatan supaya orang lain bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan sama seperti ahli Taurat yang ada di dalam Alkitab, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang ada di dalam ayat 15 Matius 21. Mereka adalah pribadi-pribadi yang cukup sampai di melihat mujizat Tuhan di rumah doanya. Mengapa? Karena mereka tidak terlibat di dalam doa-doa kepada orang lain. Mereka melihat, tapi Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, mari kita menjadi mediator doa di bait Allahnya, di rumah doanya. Kita menjadi duta
Kristus untuk berdoa bagi orang-orang yang datang di bait Allah. Supaya kita bukan saja melihat mereka mengalami mujizat, tapi kita menjadi pionnya Tuhan untuk membuat orang mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat situasi di bangsa-bangsa sedang mengalami banyak tekanan, banyak sakit penyakit, banyak penyerangan dari virus ini, bukankah rumah doa harus makin ramai dengan orang-orang yang berdoa? Bukankah bait Allah harus makin ramai dengan orang-orang yang datang untuk berdoa? Bukankah saudara dan saya yang adalah rumah doa, yang harusnya makin banyak dihubungi orang untuk berdoa bagi mereka yang membutuhkan dukungan doa kita? Tuhan mengajar saudara dan saya hari ini, kita adalah rumah doa baginya. Bait Allah secara fisik, gereja di mana saudara dan saya beribadah pun harus menjadi rumah doa baginya. Supaya orang-orang bisa mengalami mujizat. Supaya ada 5 hal itu di dalam rumah doa kita. Di dalam rumah doanya yang sudah saya jelaskan dari poin 1 sampai poin yang kelima. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah menjadi rumah doanya yang benar-benar memiliki 5 hal tadi? Di dalamnya ada sang pemilik rumah doa itu. Di dalamnya ada orang-orang yang mau berdoa, kita mau berdoa. Di dalamnya ada orang-orang yang siap datang untuk didoakan. Di dalamnya orang-orang mengalami pemulihan dari doa kita. Dan di dalamnya orang-orang mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat itu dibuat oleh sang pemilik rumah doa itu melalui kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tetap menjadi rumah doa baginya. Amin.